Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita dengan saya Trisulo dan Pak Agus Purnomo. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan langsung dari success story-nya Pak Agus ya. Karena beliau ini bukti sukses yang sudah menjadi legenda juga di dalam industri network marketing di Indonesia ya. Beliau sudah membuktikan persistensinya, konsistensinya. Beliau pada posisi tertinggi dalam satu network marketing di Indonesia. Dan hari ini beliau akan cerita buat Anda yang pemula perlu sekali belajar dari beliau, jatuh bangunnya beliau. Beliau akan cerita dari awal memulai bisnis network marketing dengan jatuh bangun, prosesnya, dan akhirnya beliau di puncak suksesnya hari ini. Mari kita dengarkan dan kita berkenalan dengan Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Tri. Nah, seperti yang saya sampaikan, teman-teman ini pada pengen tahu, sangat kepo nih istilahnya kalau sekarang tuh. Selama ini kan mungkin para networker membaca Pak Agus di majalah, mungkin ya, di cerita-cerita orang. Nah, sekarang ini mau live nih langsung, Pak Agus akan membagikan ceritanya jatuh bangunnya beliau. Mari Pak Agus silakan. Jadi saya mulai ikut bisnis MLM itu dari tahun 95 Pak Tri. Ya, 95 saat itu ditawarkan sama kakak saya kebetulan ya, kakak saya join duluan perusahaan dari Amerika perusahaannya. Nah, terus tapi saya nggak serius saat itu, cuman ya sekedar ikut seminar, ikut training, tapi nggak jalanin secara serius ya. Nah, terus saya tinggalin. Suatu ketika tahun 97 itu saya ditawarkan MLM kedua dari ibu saya. Jadi contoh bukti bisnis keluarga itu yang nawarin orang terdekat dulu, marketnya dulu. Jadi ibu saya kebetulan baru join saat itu, MLM dari Malaysia, produknya perhiasan, tawarkan saya, ya saya pikir ya sudahlah saya coba karena juga bantu orang tua kan. Udah saya coba tawarkan ke teman-teman, ternyata responnya lumayan. Tahun 97 akhir, ya itu sekitar bulan November Desember itu saya sudah berpenghasilan 7 juta sebulan. Saat itu dolar masih 2000 Pak. Ya, jadi luar biasa lah. Untuk ukuran ya anak masih umur 20 sekian kan luar. Iya, kuliah luar biasa itu saat itu. Nah, terus ternyata nggak bertahan lama Pak. Ya, ada krismon saat itu, bakar-bakaran segala macam. Ya, kubur impian lagi. Ya, saya kubur impian lagi. Saya mulai bisnis konvensional. Apa aja lah saya jalanin Pak. Dagang asongan saya pernah. Terus ketika saya sudah nikah, ya karena nggak ada kerjaan, saya supir taksi. Ya, sempat nyupir taksi. Sempat juga saking hidup susah, ya saya suruh istri saya jualan telur asin di pasar. Jadi luar biasa. Padahal cuma untuk dapetin penghasilan sekitar 10.000 Pak sehari Pak. Tapi ya mau nggak mau lah ya. Kita hidup kan harus terus berjalan. Terus sampai saya coba merancang mutiara, perhiasan, gelang, cincin, kalung. Itu saya dan istri ngeronce mutiara, terus kita dagang-dagangin. Ya itu juga sudah mulai lumayan. Nah, suatu saat saya ketemu dengan bisnis konvensional, mainan anak-anak yang pakai koin. Nah itu lumayan ya, mulai berpenghasilan lumayan. Ternyata hanya bertahan 2 tahun juga, bangkrut lagi, punya hutang lagi. Terus ya udahlah, karena basic saya di MLM dan saya memang cari bisnis MLM. Dari dulu saya senang, saya selalu beli koran-koran, saya beli majalah-majalah, apalagi MLM yang mau saya jalankan, ya. Ya, saya sampai ketemu juga perusahaan network marketing dari Cina juga, ya. Kita sempat bareng dulu dengan Pak Tri. Iya, ya luar biasa juga di situ, jatuh bangun juga. Saya bertahan 4 tahun. Ya, ketika bertahan 4 tahun juga, ya lama-lama hilang juga. Ya itu memang perjalanan hidup seperti itu, perjuangan sampai saya vakum di MLM itu sekitar 2-3 tahun saya vakum, ketemu lagi saya MLM lagi dari Indonesia Pak, itu pulsa elektronik. Saat itu masih hal baru saat itu Pak ya? Iya, masih hal baru. Jadi teknologi ini aneh, zaman dulu tuh aneh. Orang isi pulsa pakai handphone sendiri kan aneh sekali ya, makanya cepat booming. Bertahan 4 tahun juga Pak di sana. Bertahan 4 tahun. Ya terus saya buka satu restoran, dari modal itu saya buka satu restoran. Ternyata saya harus mengalami bangkrut yang kesekian kali. Jadi jatuh bangun dalam dunia bisnis buat saya biasa. Ya itu memang sudah bumbu Pak. Ya terus sampailah saya ketemu dengan perusahaan yang luar biasa 5 tahun yang lalu, ya
Itu produknya air alkali, Iya. ya. Dan saya jalankan, Bismillah. Saat itu saya bilang sama leader yang ngajak saya, Iya. saya pastikan saya bisa berpenghasilan 10 miliar dari air ini. Luar biasa. Jadi kalau saya itu keyakinan itu luar biasa, Pak. Jadi yang saya cari adalah di awal adalah ya seperti iman kita sama Tuhan, keyakinan. Jadi saya harus yakinkan dulu. Saat itu yang presentasi saya merasa, oh bener apa enggak nih? Apa cuman ngomong aja nih bakalan dapetin penghasilan 10 miliar ya. Tapi Dan hari ini Anda menjadi bukti, teman-teman. Iya. Jadi banyak obrolan orang yang karena nggak percaya, dan hari ini melihat bukti bahwa kesuksesan Pak Agus nyata. iya, dan luar biasa, Pak. Saya jalankan usaha ini sekitar 5 tahun ya. Di awal saya jalankan, teman dekat nggak ada yang join. Tetangga nggak ada yang join, member-member dulu di MLM sebelumnya nggak ada yang mau join, ya karena mereka mau lihat bukti saya dulu, ya. Rata-rata orang gitu, Iya, buktinya mana dulu? buktinya mana dulu. Nah, terus ya sudah, masalah bukan masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalahnya. Ya udah, saya cari solusi masalahnya. Ya kalau karena orang-orang terdekat tidak ada yang mau join, saya prospecting. Saya kenalan dengan orang-orang baru, saya roadshow dari Jakarta sampai Jawa Timur. Kalau berangkatnya lewat utara, pulangnya lewat selatan. Biar makin banyak orang yang saya temui, Betul. biar makin banyak kota yang saya kunjungi, ya. Ya tidur di pom bensin, Pak. Pom bensin musola itu buat pejuang-pejuang Iya. biasa itu. Jadi mandi di pom bensin, tidur di pom bensin. Hotel kita hotel yang merah tuh gambarnya kuda laut. Jadi luar biasa. Saya ketemu orang di musola, ketemu orang di pom bensin, ketemu orang di tempat makan, bahkan di emperan-emperan masjid. Ya, saya coba cerita tentang produk ini. Dan ternyata responnya luar biasa. Ya sudah, dari situ mulai terjadi faktor kali, Pak. Ya luar biasa sekali. Seperti bola salju. Makin membesar terus seperti itu. Yang terpenting adalah ya jalin hubungan itu sangat penting sekali. Ya kita jalin hubungan walaupun nggak kenal, ya. Ketika saya roadshow lagi, saya hubungi lagi mereka. Ya saya dekati dengan secara kekeluargaan ke mereka. Ya sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Nah dari situ mulailah tumbuh, Pak. Dan alhamdulillah ternyata yang saya bilang ketika saya bergabung, saya pasti dapat lebih dari 10 miliar. Ternyata alhamdulillah sekarang tahun kelima sudah di atas 40 miliar. Saya dapatkan dari usaha ini. Bukti fakta, Iya. teman-teman, sebuah persistensi dan keyakinan, ya, belief di saat Anda memulai itu penting sekali. Yes. Gitu. Nah, teman-teman, buat Anda siapa yang belajar sesuatu hari ini, ya, tentu saja kalau saya rangkum bahwa jatuh bangun dalam sebuah bisnis luar biasa. Dan saya melihat hari ini dengan cerita Pak Agus tadi adalah mental sukses itu penting sekali, Yes. ya. Jangan pernah takut dengan kegagalan, dan Pak Agus membuktikan kegagalan itu biasa, ya. Dan banyak orang juga merasa buat Anda yang masih belum menemukan, ya. Tapi yang penting adalah belief tadi, yakin suatu hari Anda juga akan sukses, ya. Nah, mungkin kalau Anda lihat video saya yang lain yang judulnya Kutu Loncat or History Maker, Yes. ya. Nah, kalau orang mungkin saat itu negatif melihat Pak Agus juga Iya. mungkin kok Pak Agus pindah-pindah sih apa? Iya. Sebetulnya bukan keinginannya Pak Agus, Yes. juga, ya. Sama juga mungkin sebagian dari Anda merasakan sama, tapi yang dilakukan Pak Agus adalah konsisten, Yes. membuktikan beliau adalah seorang pemenang, ya, dan beliau akhirnya menjadi history maker. Itu bedanya Kutu Loncat dari history maker. Ada video saya, Anda bisa tinggal lihat kembali, ya. Dan hari ini beliau sudah cerita banyak hal kepada kita semua. Harapan saya, teman-teman, saya dan Pak Agus, Yes. teman-teman mengambil intisari dari perjalanan sukses beliau sampai akhirnya beliau sukses luar biasa hari ini, karena satu hal, bahwa beliau yakin dan percaya bahwa suatu hari akan menjadi sukses, akan menjadi masa depan beliau, dan hari ini menjadi bukti. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Pak Success Tri. story-nya mudah-mudahan menginspirasi, dan ini Amin. masuk kategori kisah inspiratif buat Amin. teman-teman. Jadi Anda bisa belajar intisari sukses, bahwa sukses itu ada yang diperjuangkan, Yes. dan ada endingnya, Iya. bahwa nggak mungkin susah terus, pasti ada suksesnya. Yes. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di sesi yang lain.